Halo teman-teman, kembali lagi di channel EVR13. Sekarang saya akan membawakan mitos horor asal-usul dari Indonesia, yaitu Leak Bali. Sebelum lanjut ke ceritanya, tekan tombol like dan juga tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam di Bali tidak pernah benar-benar sepi. Ada suara yang selalu hidup, kadang dari pepohonan, kadang dari angin yang melintas di antara pura-pura tua. Dan kalau kamu tinggal di desa yang jauh dari keramaian, kamu akan merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Kehadiran bukan manusia, bukan hewan, tapi sesuatu yang seolah mengamati. Di banyak desa, orang-orang tidak menyebutnya dengan jelas. Mereka hanya berbisik, ada yang lewat tadi malam. Dan ketika kamu tahu siapa yang lewat, jawabannya selalu sama. Leak. Makhluk yang katanya bisa melayang, berubah wujud, dan mengambil energi manusia. Kisahnya sudah ada jauh sebelum listrik masuk desa, jauh sebelum Bali terkenal di seluruh dunia. Dan malam ini, kita akan masuk ke cerita itu. Cerita panjang yang jarang dibuka terang-terangan. Sebelum kita masuk ke kisah seseorang, kita harus kembali ke titik awal. Ratusan tahun lalu, saat kerajaan-kerajaan di Nusantara belum runtuh, hidup seorang perempuan yang namanya masih membuat merinding sampai sekarang, yaitu Calon Arang. Orang menggambarkannya sebagai penyihir. Ada yang bilang ia jahat, tapi ada juga yang bilang Calon Arang hanyalah perempuan yang tersakiti. Dan malam ini, kita akan masuk ke cerita itu. Cerita panjang yang jarang dibuka terang-terangan. Sebelum kita masuk ke kisah seseorang, kita harus kembali ke titik awal. Ratusan tahun lalu, saat kerajaan-kerajaan di Nusantara belum runtuh, hidup seorang perempuan yang namanya masih membuat merinding sampai sekarang, yaitu Calon Arang. Orang menggambarkannya sebagai penyihir. Ada yang bilang ia jahat, tapi ada juga yang bilang Calon Arang hanyalah perempuan yang tersakiti. Ia tinggal di desa Girah, daerah yang dikelilingi hutan, dan malam yang jarang memiliki cahaya. Calon Arang punya anak perempuan, namanya Ratna Manggali. Dia cantik, pintar, tapi tidak ada satupun keluarga bangsawan yang mau melamarnya. Bukan karena fisiknya, tapi karena mereka takut pada ibunya. Marah dan kecewa, Calon Arang kembali membuka buku-buku kuno ilmu hitam yang dulu pernah ia pelajari. Dan dari sinilah awalnya. Ia memanggil murid-murid. Ia mengajarkan ilmu yang tidak boleh disentuh sembarang orang. Ilmu itu disebut pangleakan. Para murid ini mampu memisahkan roh dari tubuh, mengubah diri menjadi makhluk-makhluk yang tidak dikenal, dan memanggil kekuatan gelap untuk mencelakai desa. Konon, ketika Calon Arang marah dan melakukan ritualnya, warga melihat cahaya merah yang terbang rendah, suara jerit yang tidak berasal dari manusia, dan sosok kepala terbang dengan usus yang menggantung ke tanah. Orang-orang berkata, "Itu Leak, muridnya Calon Arang." Dari sinilah nama itu hidup. Dan sampai sekarang, cerita ini masih menjadi akar dari semua versi Leak yang beredar. Untuk memahami Leak, kita harus memahami satu hal penting tentang Bali. Di sana, dunia manusia dan dunia roh itu saling berdampingan. Ketika ada upacara, ketika ada kelahiran, kematian, bahkan pesta, selalu ada energi lain yang ikut hadir. Itulah sebabnya masyarakat Bali sangat ketat menjaga keseimbangan. Ada ritual harian, sesajen, pembersihan, dan aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau keseimbangan itu goyah sedikit saja, kekuatan gelap lebih mudah masuk.
Disinilah Leak berada. Bukan sekedar makhluk, bukan sekedar hantu, tapi bagian dari sistem spiritual yang kompleks yang bagi orang luar mungkin sulit dipahami. Jadi, bukan semua Leak itu sama. Ada 3 tingkatan menurut cerita para tetua. Yang pertama, Leak pemula. Dia bisa mengirim mimpi buruk, mengganggu pikiran seseorang, mengubah bentuk energi di rumah, dan biasanya mereka yang baru belajar. Yang kedua, Leak wujud. Pengguna ilmu ini, dia bisa berubah menjadi babi hutan berbulu lebat dengan mata merah, anjing hitam setinggi dada manusia, bola api melayang, atau manusia dengan tubuh memanjang seperti dimakan bayangan. Dan pada tahap ini, tubuh fisik masih ada, tapi roh sudah bisa keluar sebentar. Dan yang ketiga, Leak utama atau Leak tertinggi. Ini yang sering digambarkan dalam cerita horor. Pada tahap ini, roh benar-benar meninggalkan tubuh. Tubuh duduk seperti patung, tanpa kesadaran. Dan roh berubah menjadi wujud paling mengerikan, termasuk yang paling terkenal, kepala melayang dengan usus terurai. Tidak semua orang bisa mencapai tahap ini, karena resikonya sangat besar. Sekali gagal kembali ke tubuh, roh bisa tersesat selamanya. Banyak orang salah paham. Dalam tradisi Bali, ada 2 jenis Leak. Yang pertama, Leak putih, atau bisa disebut penjaga dan penyembuh. Dia tidak menyerang manusia, tetapi menjaga desa dari energi buruk, dan dipraktikkan oleh Balian atau dukun penyembuh. Yang kedua, ada Leak hitam, atau bisa disebut perusak. Dia mengincar bayi, lalu mencuri energi manusia, dan menimbulkan sakit misterius. Jadi, ilmu Leak bukan semata ilmu jahat yang gelap, adalah penggunaannya. Nah, sekarang kita masuk ke inti cerita. Ini adalah kisah Arsa dan bayangan di dapur. Cerita ini lumayan panjang, tetapi saya akan menceritakannya secara singkat, pelan, dan menyeramkan. Jadi, siapkan mental kalian. Kisah ini berawal dari sebuah desa kecil di Tabanan, Bali. Desa ini dikelilingi sawah dan kabut setiap pagi. Tinggallah seorang pemuda bernama I Nyoman Arsa. Arsa hidup sederhana. Ia tinggal berdua dengan ibunya, seorang perempuan lembut, pendiam, dan selalu menyalakan dupa setiap sore. Rumah mereka tidak besar, di pinggir desa agak jauh dari tetangga. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Di malam kejadian pertama, waktu itu sekitar jam 2 lewat. Arsa terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suaranya terdengar pelan, seperti sesuatu sedang diseret. Ia pikir kucing, atau mungkin tikus besar. Tapi saat ia bangun, suasananya berubah dan berbeda. Udara terasa dingin sekali, jauh lebih dingin dari biasanya. Arsa berjalan ke dapur. Pintu dapur sedikit terbuka, dan dari dalam terlihat bayangan bergerak. Ia buka pelan-pelan, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu membungkuk, punggungnya menonjol, rambutnya panjang, dan kusut menutupi wajah. Ia sedang memakan sesuatu di lantai. Arsa menatap lama, dan kemudian sosok itu berhenti bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, Arsa hampir jatuh saking takutnya. Itu wajah ibunya, tapi
berubah. Matanya hitam, kulitnya pun pucat, mulutnya kotor oleh darah. Sosok itu menatap Arsa tanpa berkedip, dan dalam sepersekian detik, lenyap. Bukan lari, bukan kabur, tapi hilang, seolah ditelan bayangan. Yang tertinggal hanya bau hangus, dan Arsa tahu itu bukan mimpi. Sejak malam itu, dan tahu ibunya berubah, ia bangun tengah malam tanpa sadar. Ia suka menatap dinding lama-lama. Ia mulai lupa hal-hal sederhana. Dan yang paling membuat Arsa takut, ibunya sering pulang saat fajar dengan kaki penuh tanah, seolah berjalan jauh tanpa ingat apapun. Arsa ketakutan, tapi ia tidak bisa meninggalkan ibunya. Karena itu, ia pergi ke orang yang paling dipercaya di desa. Seorang balian tua bernama Jero Pasek. Saat Arsa bercerita, Jero Pasek terdiam lama. Matanya kosong, seperti mengingat sesuatu. Lalu, ia berkata dengan suara pelan, "Nak, kau harus kuat. Ibumu tidak sepenuhnya manusia biasa." Arsa terkejut dan bingung. Dan balian tua itu melanjutkan, "Dulu, sebelum kau lahir, ibumu belajar ilmu pangleakan. Tidak untuk mencelakai, tapi untuk melindungi keluarga. Masalahnya, guru ibunya meninggal, dan ritual pemutusan ilmu tidak pernah dilakukan. Artinya, ilmu itu menempel seumur hidup. Kalau energi malam sedang kuat, ia bisa berubah tanpa sadar." Arsa hanya bisa duduk, bingung, marah, takut, semuanya bercampur. Lalu, Jero Pasek berkata, "Kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus melihat wujudnya yang sebenarnya. Jika kau lari, ia bisa kehilangan kendali selamanya." Arsa pulang dengan hati gelisah. Malam itu, ia melakukan semua yang diajarkan. Seperti melakukan ritual dengan menabur garam melingkar di rumah. Menyimpan daun kayu putih di pintu. Dupa yang harus menyala, dan mantra perlindungan yang diberikan Jero Pasek. Lalu, ia duduk di tengah kamar dan menunggu. Dan waktu pun berlalu, sampai akhirnya suara terdengar di atap. Lalu, sesuatu merayap. Pelan, tapi jelas. Arsa berdiri, jantungnya berdebar. Ia membuka pintu rumah, dan di depan rumah melayang sebuah kepala manusia. Itu adalah kepala ibunya. Rambutnya panjang terurai, mata menyala merah, dan ususnya menggantung, berayun pelan seperti terkena angin. Kepala itu menatap Arsa, tanpa suara, tanpa bergerak, hanya menatap. Dan Arsa dengan tubuh gemetar mengucapkan mantra yang diberikan Jero Pasek. Om Saraswati Namo Namah. Cahaya kembali ke cahaya, gelap kembali ke asalnya. Dan seketika kepala itu bergetar, menjerit pelan, dan akhirnya jatuh ke tanah seperti boneka, lalu hilang menjadi kabut tipis. Paginya, ibunya ditemukan tergeletak di ruang tamu. Ia pingsan, tapi ia kembali normal. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah berubah lagi. Nah, jadi Leak bukan hanya makhluk menyeramkan. Ia bagian dari tradisi kuno Bali tentang keseimbangan, energi, dan ilmu yang diwariskan ratusan tahun. Ada leak baik, ada leak jahat,
ada orang-orang yang belajar untuk melindungi desa, ada pula yang terseret tanpa niat buruk. Dan kisah Arsa hanyalah satu dari banyak cerita tentang cinta anak pada ibunya, dan bagaimana kekuatan gelap bisa dikalahkan oleh keberanian. Di Bali, dunia yang terlihat dan tidak terlihat selalu berjalan beriringan, dan selama ada orang yang menyimpan ilmu lama, Leak tidak akan pernah benar-benar hilang. Pada akhirnya, dari seluruh kisah panjang tentang Leak, ada satu hal yang bisa kita tarik sebagai benang merah, bahwa di balik dunia yang kita lihat, masih ada sisi gelap yang berjalan berdampingan dengan terang. Bali, dengan segala keindahan dan ketenangannya, menyimpan sejarah panjang tentang ilmu kuno yang tidak sepenuhnya hilang ditelan waktu. Dari legenda calon arang, murid-muridnya yang menguasai pangleakan, hingga kisah-kisah orang bisa seperti I Gede Arsa yang tanpa sengaja terseret ke dunia itu. Semuanya menunjukkan bahwa Leak bukan hanya cerita pengantar tidur. Ia adalah bagian dari keyakinan, bagian dari budaya, dan bagi beberapa orang, bagian dari pengalaman hidup yang masih nyata hingga hari ini. Leak bukan sekedar makhluk yang terbang di malam hari. Leak adalah simbol dari amarah, dendam, ketidakseimbangan. Simbol bahwa ketika manusia menyentuh ilmu yang bukan untuknya, selalu ada harga yang harus dibayar. Namun, dari semua cerita kelam itu, selalu ada kesimpulan yang sama, bahwa tidak ada kekuatan gelap yang benar-benar bisa mengalahkan terang. Selama ada doa, keyakinan, dan ketenangan hati, hal-hal seperti Leak hanya akan menjadi bayang-bayang yang tak berani menyentuh mereka yang tetap berada di jalan yang benar. Dan entah kita percaya atau tidak, di luar sana mungkin masih ada suara gemerisik di pepohonan, cahaya merah yang melintas di kejauhan, atau kepala yang terbang rendah di atas sawah malam, menandakan bahwa sebagian kisah ini bukanlah dongeng. Bali menyimpannya, masyarakat menjaganya, dan kita hanya bisa mendengarkan, mengambil pelajaran, dan tidak pernah mencoba menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kita bangunkan. Sampai hari ini, sebagian masyarakat percaya bahwa Leak masih ada. Mungkin tidak lagi seterang dulu. Mungkin tidak lagi menampakkan diri dengan bentuk-bentuk yang ekstrim. Namun jejaknya masih terasa dalam cerita para tetua, dalam malam-malam tertentu, atau dalam gang-gang sunyi yang hanya berani dilewati oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan sepanjang ribuan tahun, masyarakat Bali telah mempertahankan pengetahuan, ritual, dan doa-doa penangkalnya. Doa yang menjadi pagar, mantra yang menjadi pelindung, dan keyakinan yang menjadi benteng dari segala ilmu hitam. Dan pada akhirnya, cerita tentang Leak bukanlah sekedar kisah horor. Ia adalah pelajaran tentang batas yang tidak boleh dilanggar, tentang ilmu yang tidak seharusnya disentuh manusia, dan tentang keseimbangan antara terang dan gelap yang harus kita jaga. Karena sekali manusia menyentuh kegelapan, kegelapan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya diam, mengamati, dan menunggu celah kecil di dalam hati. Maka, bagi kita yang mendengarkan kisah ini, cukup ambil pelajarannya. Jangan mencoba membuka sesuatu yang sudah lama disegel oleh leluhur. Jangan memanggil sesuatu yang sebenarnya tidak ingin datang. Bali menyimpan banyak rahasia, dan Leak hanyalah salah satu yang masih memilih berjalan di antara bayang-bayang. Oke teman-teman, demikian cerita kali ini. Semoga cerita malam ini memberi kamu pengalaman baru, dan mungkin sedikit bayangan di ujung gelap ruanganmu. Cerita ini hanya satu dari sekian banyak misteri Nusantara.
yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Cerita ini saya angkat dari berbagai versi dan media yang terpercaya. Apakah kalian punya versi lain dari cerita yang saya bawakan kali ini? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin kami mengungkap kisah-kisah lainnya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.